Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Wa qala syaitan, dan berkata syaitan, lamma qudiyal amr, tatkala telah diputuskan segala perkara. Innallah, sesungguhnya Allah, wa'adakum wa'dal haqq, memberikan kepadamu janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga memberikan janji padamu, fa akhlaftukum, maka aku salahi janjiku padamu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan tidaklah ada untukku atasmu kekuasaan sedikit pun, illa an da'autukum, kecuali aku hanya merayumu. Fastajabtum li, lalu kamu jawab rayuanku. Fala talumuni, maka janganlah kamu cela aku. Walumu anfusakum, namun cela saja dirimu. Ma ana bimusrikhikum, aku bukanlah penolongmu. Wa ma antum bimusrikhi, dan kamu juga bukan penolongku dari sisa Allah ini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sesungguhnya aku sejak dahulu mengingkari kamu mempersekutukan aku dengan Allah. Innal zalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, lahum adzabun alim, untuk mereka adalah adab yang sangat pedih. Hadirin, ayat 22 surat Ibrahim tadi menggambarkan kepada kita pengakuan syaitan yang tentu ketika digambarkan oleh ayat mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita, dan seharusnya memang menjadi pelajaran. Kapan pengakuan syaitan itu dan apa pengakuannya? Coba kita simak. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan tatkala telah diputuskan segala perkara. Banyak ahli tafsir memahami ini di akhirat kelak, ketika telah diputuskan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Lamma qudiyal amr, tatkala telah diputuskan segala perkara, final jadinya, jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Tadi kita katakan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Apa kata syaitan ketika itu, pengakuan syaitan? Jadi rupanya hadirin, pengakuan ini baru terungkap justru di detik-detik terakhir ketika manusia mesti menjalani, menuai hasil perbuatannya, dan itu di akhirat kelak. Apa pengakuan syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah memberikan janji padamu, yaitu janji yang hak. Hadirin, janji yang hak, al-haq itu tetap tidak berubah. Artinya janji yang tetap tidak berubah adalah janji yang benar. Karena yang benar itu dia tetap tidak berubah, itu janji. Kalau berubah-ubah, itu bukan janji yang benar. Pagi A, siangnya B, berubah-ubah janjinya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu janji yang benar, janji yang hak.
wa wa'adtukum, dan aku juga, kata syaitan diabadikan oleh ayat ini, aku juga telah memberikan janji padamu. Fa akhlaftukum, lalu aku salahi janjiku padamu. Ini pengakuan syaitan. Ada dua janji, kata syaitan, yang diabadikan oleh ayat ini. Pertama, janji Allah. Janji Allah itu tetap tidak berubah. Janji Allah itu benar. Dan yang kedua adalah janjiku, kata syaitan. Ciri khas janjiku, kata syaitan, adalah aku khianati janjiku, aku salahi janjiku. Seolah-olah ini bukan pelajaran pada kita. Kamu renungkanlah, janji mana yang harusnya kamu ikuti. Bukankah kalau kamu masih waras, masih normal cara berpikir sebagai manusia, harusnya yang kamu ikuti itu janji yang benar, janji yang tetap tidak berubah, dan itu adalah janji Allah. Caranya bagaimana? Tunduk kamu pada aturan Allah, salah langkah diperbaiki. Bukankah ini sering kita bicarakan? Karena ada janji yang tipe kedua, janjiku, kata syaitan, janjiku ciri khasnya adalah aku khianati. Jadi rupanya hadirin, memang syaitanlah yang memberikan janji lalu dia khianati. Memang syaitan itu. Uniknya, janji syaitan ini manis. Semanis orang yang merayu-rayu orang untuk memilih dia mungkin, tapi ketika telah dipilih, dia khianati yang memilihnya. Ada dua tipe janji. Janji yang benar, janji Allah. Janji yang dikhianati itu janji syaitan. Sehingga tadi kita katakan memang syaitanlah yang punya perangai mengkhianati janjinya. Kamu renungkan, itu harusnya yang kamu ikuti adalah janji yang benar, tidak berubah, tetap dia, dan itu adalah janji Allah. Caranya ikuti aturan Allah. Tadi kita katakan salah langkah perbaiki. Dilanjutkan oleh syaitan, wa ma kana li'alaikum min sultan. Pengakuan syaitan diabadikan oleh ayat ini. Dan tidaklah aku punya kekuasaan memaksamu untuk ikut janjiku. Illa an da'autukum, kecuali aku hanya merayumu. Aku berikan janji padamu. Para kamu tahu ada dua jenis janji. Janji Allah itu benar, dan janjiku, kata syaitan, itu janji yang aku khianati. Aku tidak punya kekuasaan sedikit pun memaksamu ikut janjiku. Illa an da'autukum, kecuali aku hanya merayumu. Aku hanya merayumu. Fastajabtum li, lalu kamu jawab rayuanku. Padahal aku tidak bisa memaksamu. Artinya apa? Kalau kamu tidak menjawab rayuanku, aku tidak bisa memaksamu ikut rayuanku. Aku cuma merayumu, tapi kamu jawab rayuanku. Fastajabtum li, kalau begitu fala talumuni, maka janganlah kamu cela aku. Walumu anfusakum, namun cela saja dirimu. Ngapain kamu ikut janjiku? Padahal aku tidak bisa memaksamu mengikut janjiku. Kalau begitu semuanya terpulang pada pilihanmu. Kamu yang memilih mengikut janjiku. Maka jangan cela aku, cela saja dirimu. Kenapa kita sekarang sama-sama menghadapi siksa Allah? Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan kamu cela aku, cela saja dirimu, kata syaitan diabadikan oleh ayat ini. Nampaknya hadirin, bahkan syaitan pun tak mau dipersalahkan. Kenapa? Aku tidak punya kuasa memaksamu. Kamu saja yang memilih ikut janjiku. Padahal bukankah ketika kamu ikut janjiku, hadirin mati Allah, kalau kita hubungkan dengan surat Al-Hijr 39, karena tipikal janjinya manis ini adalah mengubah cara pandang kita. Yang salah dipandang benar, benar dianggap salah. Indah dipandang buruk, buruk dipandang indah. Tapi sebenarnya, ini tampak hadirin, kamu wahai manusia punya saringan. Bukankah ketika kamu ikut janjiku, bahasa orang kita hadirin, sebenarnya masing-masing kita bila mengikut janji syaitan alias mengikut rayuan syaitan, awal-awalnya ada alarm yang berbunyi dalam jiwa kita. Ada kegelisahan dalam jiwa kita.
Karena mengikuti janji setan itu menimbulkan kegelisahan. Mengikuti janji Allah itu menimbulkan ketenangan. Yang tadi kita katakan, mengikuti janji Allah, ikuti aturan Allah. Mengikuti janji setan, menghantam aturan Allah. Bukankah awal-awalnya ketika kita mengikuti janji setan, menghantam aturan Allah? Coba kita renungkan hadirin kita masing-masing. Bukankah ada alarm bahasa kita yang berbunyi dalam jiwa? Kegelisahan. Pak Ustadz, Pak Haji, Bu Hajah, Pak Syekh, Pak Kiai, Pak pejabat, apalagi Pak penjahat, apalagi Pak pejabat yang merangkap penjahat. Ini kan salah. Ada kegelisahan. Ini kan salah ini. Kerja kita ini salah. Suami, ini kan salah ini. Mengapa engkau menampar wajah istri engkau? Salah ini. Ada kegelisahan. Istri, ini kan salah ini. Mengapa engkau membangkang pada suami padahal suami tidak menyuruh engkau bermaksiat? Ada alarm berbunyi dalam diri kita. Awal-awal kita melakukan dosa. Masing-masing kita harus merasakan itu. Karena hadis Nabi mengisyaratkan tentang dosa kita. Wal ithmu, kata Nabi, dosa itu mahaka fi nafsik, apapun yang menggelisahkan dalam jiwamu, wa karihta ayyatali alaihin nas, dan kebenci itu tampilkan pada manusia. Ketika awal-awal kita melakukan salah, melakukan dosa, yang muncul hanya kegelisahan. Kegelisahan itu kita sebut tadi, ini alarm dalam jiwa kita, tanda jiwa kita protes dengan yang kita lakukan. Karena jiwa kita tak pernah cocok dengan dosa kita. Hormati Allah. Apalagi sebagai manusia kita dilengkapi dengan otak untuk berpikir, hati untuk berzikir. Maka wajar saja setan mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak memiliki kekuasaan memaksamu ikut janjiku. Illa an da'autukum, kecuali aku hanya merayumu, fastajabtum li, lalu kamu jawab rayuanku. Kalau begitu yang salah siapa? Kamu yang salah. Mengapa kamu ikut? Padahal kamu dilengkapi dengan alarm-alarm tadi. Fala talumuni, maka jangan kamu cela aku. Walumu anfusakum, namun cela saja dirimu sendiri. Hadirin, sampai di titik ini pengakuan setan ini menggambarkan pada kita hubungan antara kita dengan rayuan setan, dengan janji manis setan. Karena tadi di awal tampak hanya setan yang memberikan janji manis. Jadi janji manisnya adalah dia khianati. Itu memang setan yang melakukannya itu. Hubungannya tampak, hadirin, ibarat tubuh kita dengan virus. Bukankah bila tubuh kita kuat, maka virus tak mudah menjangkiti kita? Tapi bila tubuh kita lemah, maka bukankah sedikit saja virus bisa saja langsung dia menjangkiti kita? Kalau begitu, titik tumpuannya adalah tubuh kita sendiri. Kalau kuat, virus tak bisa berjangkit. Tapi kalau lemah, virus mudah berjangkit. Bagaimana tubuh bisa kuat? Bukankah diantaranya adalah cukup makan, cukup istirahat. Makan makanan yang bergizi, halalan thayyibah. Ini kira-kira ibarat hubungan antara kita dengan rayuan syaitan. Karena syaitan mengaku tak bisa memaksa kita. Ini tergantung kekuatan kita sendiri. Dan bukankah kekuatan kita tergantung makanan kita? Kalau gitu hadirin, makanan di sini yang kita maksud adalah makanan jiwa kita menghadapi rayuan syaitan. Terasa oleh kita Bapak Ibu. Bukankah bila kuat makanan jiwa kita, cukup gizi jiwa kita, bagaimanapun syaitan merayu, insya Allah kita takkan mengikutinya. Syaitan merayu, ini indah, ini curangi saja timbangan. Tapi bila makanan jiwa kita kuat, timbangan takkan kita curangi, takkan kita ikuti langkah syaitan. Bila syaitan memberikan janji, enak loh kalau kita tipu-tipu rakyat, uang rakyat bisa kita kuasai sendiri. Bila jiwa kita cukup makanannya, kita takkan mau menipu rakyat. Hormatullah, kalau begitu ini masalah makanan jiwa kita cukup atau tidak. Dan hadirin bisa kita bayangkan masing-masing kita, kadang makanan jiwanya cukup, kadang makanan jiwa kita kurang. Di sini terasa oleh kita
betapa sayang Allah dan Rasulnya pada kita. Paling tidak 1 bulan dalam setahun kita dalam tanda kutip didorong dengan paksaan, karena hukumnya wajib. Wajib itu memaksa dia. Didorong dengan paksaan, beri kembali jiwamu makanan. Di antaranya adalah dengan puasa Ramadan. Karena bukankah puasa Ramadan itu esensinya memberikan makanan jiwa. Sehingga bila kita berpuasa, suami yang ingin menampar istrinya langsung dia ingat, aku puasa. Istri yang ingin mengkhianati suaminya dia ingat, aku puasa. Pemimpin yang ingin mengkhianati rakyatnya dia ingat, aku puasa. Sayang Allah dan Rasulnya pada kita karena sadar kita butuh makanan jiwa. Hormati Allah, sehingga hendaklah kita sebagai muslim memandang kewajiban puasa Ramadan itu jangan dipandang menambah beban hidup. Tidak. Tapi pandanglah oleh kita, Allah sayang pada kita, masih diberikan kesempatan pada kita mengubah langkah kita. Caranya bagaimana? Jernih kita melihat ini janji Allah atau ini janji syaitan dengan memberikan makanan jiwa melalui puasa Ramadan. Muslim sejati akan memandang puasa Ramadan bukan menambah beban hidupnya, tapi tanda dia sedang disayang oleh Allah. Akhirnya hadirin, terakhir, Selasa terakhir sebelum Ramadan tahun ini, kita hanya bisa berharap pada Allah. Semoga Allah izinkan kita berjumpa dan mempuasakan Ramadan tahun ini. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Bila kemudian takdir Allah menunjukkan Ramadan tahun-tahun berikutnya tidak lagi kita jumpai, tentu di antara ciri khasnya adalah berubah perangai kita. Dari yang dulu tergila-gila dengan janji manis syaitan, lalu berusaha kita berubah, memperbaiki langkah, memegang janji Allah. Caranya berubah langkah kita yang salah. Ya Allah, izinkan kami mempuasakan Ramadan ini. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.